Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Jobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga jumlah populasi dan juga jumlah produksi di kandang. Mungkin bagi sahabat Jobi yang baru memulai atau memang yang ternak hanya sebatas hobi, it's okay, nggak apa-apa, gas terus, pokoknya jumlah semakin banyak semakin mantap, semakin menyenangkan. Cuma ketika nanti sahabat Jobi sudah mulai masuk ke fase bisnis atau fase dimana sahabat Jobi itu ternak pengen dicari penghasilannya, pengen dicari profitnya atau marginnya, ini penting sekali untuk menjaga jumlah populasi. Kenapa demikian? Karena ketika sahabat Jobi punya ayam yang sedikit dibandingkan dengan ketika nanti sahabat Jobi punya ayam yang banyak, itu tingkat biaya operasionalnya beda, akan membengkak jauh lebih besar. Karena ya jelas ya, untuk kebutuhan pakan ayam sedikit dengan ayam yang banyak itu jelas berbeda seperti itu. Jadi pentingnya menjaga biaya operasional itu sangat menghemat sekali, bisa menjaga saving cost-nya. Jadi bisa memangkas biaya produksi atau ya, memangkas biaya operasionalnya. Itu satu. Jadi ketika biaya operasional bisa dipangkas atau dikurangi, otomatis nanti hitung-hitungan di akhir, misalnya perhitungan sebulan sekali, nanti kawan-kawan akan jelas mendapat keuntungan yang lebih besar karena biaya operasionalnya bisa dikurangi. Seperti itu satu. Yang kedua, masalah pemasaran. Jadi jumlah populasi dan jumlah produksi harus disesuaikan dengan kemampuan pemasaran sahabat Jobi. Jadi ketika Anda bisa tertakar ya, satu bulan itu pemasarannya berapa ekor sih? Nah, itu disesuaikan nanti dengan jumlah ayam dan juga jumlah produksinya. Ketika sampean terus kejar produksi, terlalu banyak nyetok ayam di kandang, cuma pemasarannya belum lancar, belum bisa stabil seperti itu, pusing kawan-kawan. Ayam banyak, mau dibuang sayang, mau dipotong sayang, tapi kalau nggak dikurangi biaya operasionalnya banyak, belanja pakannya nggak karu-karuan. Nah, nanti terus saja. Oke, kalau ada backing penghasilan, misalnya Anda sebagai pegawai atau sebagai anggota TNI atau anggota Polri atau punya usaha lain yang bisa membackup peternakan Anda sih, it's okay, nggak masalah ya. Tapi kalau Anda memang benar-benar totalitas di usaha ayam itu, repot kawan-kawan. Jadi tiap bulan nanti akan pengeluarannya luar biasa besar, sementara ayam nggak laku-laku, seperti itu. Jadi harus disesuaikan antara kemampuan pemasaran dengan jumlah populasi ayam yang ada di kandang. Dulu saya pernah istilahnya rodongoyo. Rodongoyo itu apa ya bahasa Indonesia nih? Ya berkeinginan lebih lah istilahnya untuk ekspansi, intensifikasi. Karena dalam waktu itu saya berpikir pinjam modal bank untuk belanja impor dulu. Pengennya saya bisnis ayam impor. Kalau misalkan saya pinjam 100 juta misalnya, kita belanja, wah ini kalau misal dapat ya, kalau impor yang buat dagangan paling ambilan ya yang sekitar 8 juta 9 jutaan ya, itu bisa dapat paling 10 sampai 15 ekor. Wah, kalau saya punya stok impor 15 ekor dengan margin keuntungan antara 3 sampai 5 juta, lumayan nih. Misalnya sebulan sekali kita modal 100 juta untuk kita putar, misalkan saja 3 juta, satu bulan kita udah bisa profit 30 juta. Cuma pada kenyataannya tidak seperti itu kawan-kawan. Ketika kita ambil impor cukup banyak, pemasarannya juga tidak mudah. Karena apa ya, nominal segitu 9 juta, rata-rata kita jual 12 sampai 15 juta. Mungkin yang minat banyak tapi yang mampu beli sedikit, akhirnya malah terhambat. Sebulan belum tentu laku 2,
Akhirnya untuk bayar cicilan aja akhirnya saya nombok dari uang pribadi, dompet pribadi ya seperti itu. Jadi untuk pengalaman yang sudah saya lakukan, jadi dalam bisnis hobi memang tidak bisa dipaksakan. Jadi mengalir aja, santai aja. Kalau memang kemampuan kita produksinya di di jumlah 10, misalnya pemasaran kita baru 10, kemampuan kita di bawah 10, ya jangan dipaksakan harus piara ayam 50 ekor atau 100 ekor. Nanti di satu sisi biaya operasional yang membengkak, di sisi lain bingung ini mau dijual kemana. Akhirnya dengan kondisi seperti itu biasanya pelariannya akan menekan biaya penjualan, menekan target pemasaran kita atau menekan target penjualan kita. Seperti saya yang dulu itu impor, ada yang saya jual rugi ya daripada terlalu lama nahan, dan kualitasnya juga biasalah menurut saya lebih bagus produk saya daripada impornya. Itu saya jual ya, ada yang pulih modal aja udah alhamdulillah, itu ada yang jual 7 juta, ada yang 5 juta. Ya paling enggak saya udah nggak penasaran itu loh, saya sekali itu ambil pinjaman bank. Rencananya saya bandingkan antara penghasilan dari pinjaman itu ketika saya belikan ayam impor dibandingkan dengan cicilan, seolah-olah wah masuk nih, seperti itu ya, biasa godaan riba kan seperti itu. Jadi seolah-olah menguntungkan, seolah-olah memberikan penghasilan yang lebih besar, pada kenyataannya zong malah mumet saya, jadi tiap bulan harus bayar. Ternyata tidak menghasilkan istilahnya tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam usaha saya, dalam pemasaran ternaknya tidak signifikan. Jadi memang tidak bisa dipaksakan, jadi mengalir aja seperti ini. Dan alhamdulillah ketika saya udah mulai istilahnya legowo, pasrah, santai, tidak ada beban dalam hati dan pikiran saya, justru malah pemasaran saya itu meningkat seperti itu. Contohnya saat ini untuk permintaan ayam kecil yang 3 bulanan itu banyak sekali kawan-kawan. Padahal stok saya kurang-kurang ini. Tapi saya juga nggak mau ambil materi impor yang berlebihan lagi buat materi ternak seperti itu, enggak. Saya justru sekarang lebih senang ketika pembeli itu surplus. Jadi surplus pembeli, kekurangan dagangan, daripada saya surplus dagangan atau surplus ayam tapi kekurangan pembeli. Itu lebih mumet kawan-kawan. Kalau pembeli belum ada ayamnya, oke lah, mungkin mereka masih bisa menunggu, malah mungkin bisa inden, bayar dulu, itu bisa buat modal. Tapi kalau surplus ayam, surplus jumlah ayam lebih banyak daripada permintaan pembeli, itu kita bayar hitungannya, karena harus memberikan biaya operasional yang lebih besar, ngasih makan jumlah yang lebih banyak, seperti itu kan repot ya kawan-kawan. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi ada yang istilahnya bertanya, wah kalau jumlahnya besar kenapa tidak digas produksi masa seperti itu. Saya nggak mau dikejar-kejar ambisi ya, dapat dibilang itu ambisi pribadi yang berlebihan seperti itu saya nggak mau. Jadi saya pengen menikmati hobi ini secara santai. Pemasarannya ya karena memang basicnya bisnis hobi, bukan bisnis totalitas. Jadi tidak semata-mata untuk cari uang atau cari penghasilan, tapi karena kesenangan. Jadi kalau membebani pikiran ya saya nggak mau seperti itu. Jadi santai seperti ini. Jadi kadang saya juga dilema ini, jumlah produksinya tidak begitu banyak, permintaan yang kecil-kecil banyak, ya mungkin pelanggan yang notabene kemampuan finansialnya agak kurang kan, belinya yang kecil-kecil, yang 3 bulan itu paling 2 jutaan. Kalau udah saya jual di 3 bulanan, saya nggak bisa panen jago kan gitu, nggak bisa ngabar ayam, repot juga. Jadi sering ya tidak saya foto gitu, udah tidak saya upload, tapi masih ditanyakan terus, akhirnya ya tetap kejual, habis juga sampai besar. Nah ini kemarin ada yang tanya, kenapa mas yang dijual Black Rose Bloodline terus? Ya karena Black Rose ini varietas terbaru di kandang kita kemarin buat sampel, jadi belum saya jual anakan yang kecil-kecil, jadi banyak ini yang besar seperti itu. Kalau Black Bull dulu sampelnya udah ada, itu dikejar terus sama pembeli, ya kecil-kecil 3 bulan 5 bulan udah laku, jadi nggak pernah sampai jadi jago. Jadi saya ini hobinya ayam malah jadi hobi jualan ini. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Saya dengan begitu, dengan perputaran yang lancar, dengan dukungan dari kepercayaan pelanggan,
saya bisa belanja lagi, belanja materi lagi, bisa ternak lagi dengan varietas-varietas baru yang insya Allah lebih unggul seperti itu. Jadi dengan perputaran yang lancar, kandang itu akan lebih sehat dalam artian perputaran ekonominya juga lebih lancar, ternaknya juga lebih lancar, belanja materinya juga cepat, baru-baru kita belanja lagi. Ya karena apa ya? Karena memang ada anggarannya. Kalau saya harus ngambil uang pribadi untuk beli ayam materi buat beli induan, ya saya mikir-mikir, waduh sayang gitu loh kalau uang udah jadi uang pribadi. Tapi kalau masih jadi uang kandang istilahnya, uang yang masih dialokasikan di kandang, saya nggak masalah. Jadi dari kandang untuk kandang seperti itu. Baik upgrade materi, upgrade fasilitas-fasilitas kandang, itu kalau dari jual ayam saya nggak nahan-nahan lah istilahnya. Udah ada anggarannya ya langsung sikat gitu aja, eksekusi gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan, durasinya udah cukup panjang, udah 11 menit. Semoga yang singkat ini bermanfaat ya. Jadi bisnis hobi ini tidak bisa dikejar, tidak bisa diikuti ambisi. Karena apa? Karena ya memang pembelinya itu tidak bisa ditarget. Dalam artian kita kadang sebulan laku 20, kadang sebulan laku 30. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan juga sebulan cuma laku 10, kadang laku 5. Ya namanya kebutuhan hobi kan kebutuhan tersier. Kalau mau lancar tiap hari laku ya ternak ayam potong, tiap hari orang beli buat dikonsumsi atau dimakan, itu kebutuhannya pasti tiap hari perlu. Cuma yaitu keuntungannya paling 2.000 sampai 5.000 per ekor ayam. Saya tahu karena saya pernah melakukannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.